Kemudian yang wajib juga kita ketahui itu berhubungan dengan an-najasat, najis. Mengapa saya katakan tadi wajib diketahui oleh setiap muslim, laki-laki dan perempuan? Kalau tadi air, alat untuk bersuci. Najis ini bisa merusak ibadah kita. Jadi setiap ahli ibadah, orang yang ingin beribadah kepada Allah, ingin mengerjakan sholat kepada Allah, sholat ini tidak sah tanpa bersuci. Jadi yang kita kerjakan sholat, tapi sholat ini tidak sah tanpa bersuci. Maka hukum bersuci itu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna dengannya, sesuatu yang wajib, maka hukum sesuatu itu pun wajib juga. Ya, orang ingin sholat khusyuk, tapi dia tidak mengenal cara berwudu, sehingga rusak wudunya, maka sholatnya jadi rusak. Termasuk juga najis ini. Bagaimanapun kita sholat khusyuk, begitu khusyuknya sampai-sampai meneteskan air mata dalam sholatnya, tetapi pada dirinya atau tempat sholatnya ada najis, tidak dibersihkannya, tidak dibersihkannya, padahal dia mampu. Lain halnya kalau di luar kemampuan, itu lain pula pembahasannya. Padahal dia masih mampu untuk mengenyahkan atau membersihkan najis itu, akibatnya sholatnya juga tidak sah, karena ini menyangkut syarat sah sholat itu. Ini tanya nanti oleh anak atau oleh cucu ini, apa yang najis itu, tidak dapat kita menjawabkan, lucu juga. Yang lebih lucu lagi, sudah lama kita sholat, ya sejak belajar sholat lah, sejak umur masih kecil dulu sholat, tapi tidak tahu kita. Ditanya oleh orang apa itu najis, tidak tahu kita. Nah, ini kan suatu hal yang lucu juga. Justru itu di dalam pengajian fikih, nah, kita ini juga mesti mengenal najis. Apa itu najis? Awalan ghaitul adamiyyi wa bauluhu. Jadi yang terbilang najis, apa itu najis? Suatu yang dipandang kotor oleh syarak, itu oleh ketentuan agama, yang bisa merusak ibadah kita kalau ada pada diri kita. Yang pertama adalah ghaitul adamiyyi wa bauluhu, kotoran manusia dan buang air kecilnya. Kotoran yang maksudnya apa nama bahasa kasarnya, tai manusia dan kencing manusia. Buang air besar dan buang air kecil manusia, itu yang sudah pasti. Kalau
Kotoran kambing bagaimana? Ini lain pula pasalnya nanti. Tapi yang sudah pasti ya, jelas najis itu yang pertama adalah buang air besar dan buang air kecil manusia. Itu jelas najis. Wa fi dzalika adillatun adidah. Tentang demikian itu terdapat banyak sekali dalilnya. Dalil yang ditunjukkan di dalam kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menyangkut ketentuan ibadah, maka penetapan najis atau tidak najis itu tidak bisa kita menurut akal-akalan kita. Ada sesuatu yang tidak kita sukai, ini najis kita tidak mau itu. Tapi ketentuan ini berdasarkan ketetapan syara, bukan pandangan orang per orang. Apa dalilnya? Antara lain adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, baulul ulami yundahu wa baulul jariyati yusalu. Buang air kecil anak laki-laki adalah diperciki dengan air, dipercikkan air. Dan buang air kecil anak perempuan adalah dicuci, dibasuh. Tidak bisa diperciki dengan air. Ya, maksudnya di sini nanti dijelaskan dalam bab yang lain. Buang air anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum memakan atau meminum sesuatu selain dari air susu ibunya. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang ini baru saja lahir sudah menyusu kejawi kan, sudah ada tambahannya, asupannya itu. Jadi yang dimaksud di sini anak laki-laki yang belum melewati usia 2 tahun ke atas dan belum memakan atau meminum sesuatu selain dari air susu ibunya. ASI lah ya. ASI ya. Air susu ibu. Jadi kalau anak ini buang air kecil mengenai pakaian kita, misalnya cara mensucikannya dengan memercikkan air di situ, kata Rasulullah. Berbeda dengan anak perempuan, walaupun ini dalam usia yang sama dan kondisi yang sama dengan anak laki-laki yang disebut tadi, itu tidak bisa yang dikenainya oleh buang air anak perempuan itu dengan sekedar memercikkan air, tapi hendaklah dicuci. Kok itu kan tidak ada kesetaraan gender kata orang. Ini masalah ibadah, masalah yang menyangkut dengan ibadah. Menyangkut ibadah ini ittiba, mengikuti ya, kepatuhan yang diminta di sini. Ya. Ia tidak termasuk dalam segi yang disebut menonjolkan rasio atau akal pikiran, bukan ta'akuli. Kalau yang ta'akuli bolehlah kita main-main akal di sini. Tapi kalau yang menyangkut dengan ibadah, yang ditanya ada enggak firman Allahnya, ada sabda Rasulnya, ada enggak dalil yang berdasarkan kepada syarak. Jadi bukan sebatas logika akal-akalan itu. Walima istadalla bihi ala tahfifi taharati baulil ghulam ma'ifadatihi dzalik.
bal ala najasatil bauli bi'ammah. Berdasarkan dalil yang menunjukkan adanya keringanan di dalam mensucikan, membersihkan sesuatu yang dikenai oleh buang air kecil anak laki-laki seperti yang kita sebutkan tadi. Itu anak laki-laki yang belum melewati usia 2 tahun dan tidak memakan atau meminum sesuatu selain tidak memakan sesuatu selain dari air susu ibunya. Walaupun demikian, ini menunjukkan najisnya buang air kecil itu secara umum. Wasyahid, sebagai syahid atau penguat, saksi penguat bahwa buang air manusia itu adalah najis adalah ucapan yang disebut dalam hadis tadi, wabulul jariyah yu'salu. Buang air kecil anak perempuan adalah dibasuh, arti dicuci. Tidak bisa yang dikenainya itu kain, misalnya kain kita yang dikenai itu sebatas untuk memercikkan air. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah SAW fi baulil a'rabi, berkenaan dengan buang air kecil seorang Arab kampung. Ini sangat terkenal sekali hadis ini, berkenaan datang berkunjung kepada Nabi dan para sahabat yang waktu itu sedang berada di dalam Masjid Nabawi. Orang Arab kampung ini kan tidak punya sopan santun. Jadi ini juga ada di segi lain, kalau dari dalam dalil fikih ini terkandung juga suatu hikmah. Tidak selalu perbuatan orang kasar itu, orang yang tidak berakhlak itu berdampak buruk terhadap ketentuan agama. Ada kalanya orang yang perilakunya tidak sopan ini kan buang air kecil dalam masjid, tetapi di balik perbuatannya itu mendatangkan berkah dan manfaat yang besar bagi umat Islam, orang beriman, bukan saja di masa Rasulullah tapi juga sampai akhir zaman. Jadi di balik perilaku manusia yang tidak berakhlak itu boleh jadi ada manfaat yang besar. Nah, justru ini kita di dalam kehidupan umat Islam ini tidak selalu perbuatan buruk dari orang yang buruk itu menghasilkan keburukan. Tapi ini contohnya di masa Rasulullah, di balik perilaku yang tidak sopan ada berkah dan manfaat yang luar biasa bagi umat beriman, bukan saja pada masa Rasulullah tapi juga sampai akhir zaman. Orang Arab kampung ini kencing dia dalam masjid. Ini kan sudah dibaca hadis yang panjang. Melihat laki-laki ini buang air kecil dalam masjid, sahabat-sahabat berdiri mau memukulnya, hendak memukul. Ya. Apa kata Rasulullah? Da'uhu, biarkanlah dia. Ahriqu ala baulihi zanuban min ma'in aw sajlam min ma'in. Tuangkanlah di atas buang air kecilnya itu setimba air, kata Rasulullah. Ya kan, perlakuannya yang tidak
berakhlak itu ternyata membawa manfaat. Ada di balik itu kebajikan. Ya. Ini pendidikan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk jangan tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Ya. Termasuk ini. Ya. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia, tuangkan saja di atas buang air kecilnya itu setimba air. Apa manfaatnya di sini? Kalau ndak ada lah laki-laki yang dalam bahasa apa yang kurang ajar ini, kencing berdiri pula di dalam masjid, tidak dapatlah manfaat ilmu kan? Bagaimana cara membersihkan kotoran kalau buang air di tempat itu lantai masjid waktu itu berupa tanah bercampur pasir, cukup dituangkan di atasnya setimba air, selesai. Kata Rasulullah pada kesempatan lain, kalian ini kan diutus untuk mempermudah, tidak memperumit sesuatu. Nah ini, jadi bapak dan ibu-ibu, saya kira untuk pengajian 15 hari sekali ini, untuk maghrib ini kita cukupkan demikian.